Hai, selamat datang di video gua. Di video gua kali ini bakalan bahas tentang light novel, anime, dan maci. Lebih tepatnya gue bakalan bahas tentang light novel volume ke-11. Dan bagi kalian belum lihat animenya atau belum baca novelnya, ini bakalan jadi spoiler untuk kalian. Jadi ini adalah sebuah peringatan spoiler buat kalian semua. Di volume ke-11 ini akan dimulai dengan bab terpuruknya kelinci putih atau Belle. Di novel, kejadian dimulai setelah insiden hancurnya kota Riveria dan munculnya monster di permukaan. Berita yang melaporkan kejadian ini mulai bermunculan. Di kediaman Hestia Familia, Dewi Hestia dan Lily sedang membaca tumpukan berita yang mengenai kejadian tersebut. Namun, mereka lebih berfokus ke berita kecil yang mereka baca, yaitu berita yang mengenai pemberitaan yang menyangkut Belle. Amukan hebat jawara permainan perang pemula kecil. Hilang harapan, hilang pamor. Berita ini memberitahukan mengenai tindakan Belle yang dinilai sangat buruk oleh para petualang. Kemudian, Haruhime dan Mikoto bergabung dengan mereka. Haruhime memberitahukan bahwa suasana di kota menjadi berubah, terutama perlakuan para petualang terhadap Hestia Familia. Hal ini adalah efek dari tindakan Belle sebelumnya. Para penduduk dan petualang nampaknya masih sangat marah akan hal itu. Semenjak hari itu pun, Hestia Familia lebih memilih berada di kediaman mereka dan mencari informasi secara bertahap. Hanya Belle dan Welf yang mengurung diri di ruangan mereka selama 4 hari. Namun, ketika Dewi Hestia, Lily, Haruhime, dan Mikoto masih dalam pembicaraan mereka, Belle tiba-tiba turun dan mengatakan bahwa dia ingin pergi keluar. Tentu saja, hal ini membuat teman-teman serta Dewi Hestia menjadi terkejut. Serta keputusan Belle pun ditentang oleh teman-temannya, mengingat kondisi saat ini sangatlah buruk, terutama di dalam kota. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memperbolehkan Belle pergi, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah harus bersama dengan Dewi Hestia. Kemudian, Belle menyetujuinya. Mereka pun sepakat. Kemudian, Dewi Hestia mempercayakan keamanan kediaman dan mencari informasi kepada Lily. Belle dan Dewi Hestia pergi ke kota bersama. Langit di atas orarium mendung, jalanan di kota juga sepi. Hanya ada beberapa orang yang bertugas untuk berpatroli. Dalam perjalanan, Belle dan Dewi Hestia, mereka bertemu dengan beberapa petualang. Namun, dalam perjalanan, Belle dan Dewi Hestia, mereka bertemu dengan beberapa petualang di jalan. Tentu saja, Belle mendapatkan cemooh dan hinaan dari mereka. Namun, Dewi Hestia melindungi Belle dengan menyangkut pautkan tentang hutang dan cinta. Dewi Hestia kemudian menarik Belle dan melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan, mereka terhenti di tempat yang sering ditatangi oleh Belle, yaitu The Benevolent Mistress, rumah makan tempat Liu dan Sir bekerja. Saat mereka berhenti, Liu kemudian keluar dan menyapa Belle dan Dewi Hestia. Belle pun menjawab sapaan tersebut dan berterima kasih karena sudah ditolong waktu di dungeon lantai 18. Belle dan Dewi Hestia kemudian menuju ke Daedalus Street, di mana saat ini ramai dengan para petualang yang berjaga. Mereka berkeliling sembari mencari informasi. Namun, penduduk yang melihat mereka terus menghina Belle. Belle juga bertemu dengan Loki Familia dan berakhir pada perdebatan antara Hestia dan Loki seperti biasanya.
Bel juga bertemu dengan 3 anak panti asuhan. Ketiga anak tersebut juga nampaknya mulai tidak percaya dengan Bel. Kemudian masuk ke dalam panti asuhan dan menutup pintunya. Melihat hal ini, Bel menjadi sangat terpuruk. Dia mulai merenungi dari semua akibat yang sudah dia perbuat. Mulai hinaan yang ditunjukkan kepadanya hingga perlakuan tidak enak kepada teman-temannya. Dalam keterdiaman Bel saat merenungi perbuatannya, Sir yang tiba-tiba muncul dan menghampiri Bel. Dia berhasil menenangkan Bel. Sementara itu, di suatu tempat di Daedalus Street, Royman si ketua guild dan Finn si ketua petualangan Loki Familia sedang berdebat mengenai penjagaan di wilayah Daedalus Street. Nampaknya Royman memprotes Loki Familia yang tidak mengikuti perintah guild untuk berjaga di daerah Daedalus Street dan tidak menyerang monster. Finn merasa curiga akan hal itu, dikarenakan Familia yang mampu menahan monster itu sangatlah sedikit. Jika bukan mereka, lantas siapa lagi? Karena Ganesha Familia sendiri sudah kalah oleh para monster. Finn terus bernegosiasi dengan Royman. Nampaknya Finn sudah mengetahui mengenai Chronosos saat familianya menangkap Dewa Ikelus. Dan hal ini nampaknya membuat Royman terpojok. Dan akhirnya Finn menawarkan akan memberikan kunci Chronosos yang akan mereka temukan jika guild bersedia membiarkan mereka tetap menyelidiki kasus ini. Royman setuju dan akan memberitahukan ke Auronus untuk kepastian dan akhirnya pergi. Beberapa anggota Loki Familia berkumpul dan mendiskusikan tentang keganjilan dari situasi. Mereka juga menyadari tentang tingkah aneh Bel yang tidak seperti dirinya sendiri. Mendengar nama Bel, Ainz yang sebelumnya melihat kemudian memberitahu Finn bahwa Bel saat ini sedang berada di daerah Daedalus Street. Akhirnya Finn berangkat untuk menemui Bel. Bab 1 pun berakhir dan dimulai ke bab 2. Helai-helai yang berbeda, rencana-rencana yang bersilang. Bel akhirnya berpisah dengan Sir di depan panti asuhan. Dia ingin kembali dan mencari Dewi Hestia yang ribut dengan Loki sebelumnya. Namun, dia malah bertemu dengan Finn yang mengajaknya berbicara hanya berdua saja. Finn menanyakan apa yang diketahui Bel tentang monster bersenjata yang mereka hadapi sebelumnya. Bel ragu apakah dia harus memberitahunya apa tidak. Dalam percakapan mereka, Finn berhasil memojokkan Bel dengan hipotesis-hipotesis yang sudah diambilnya. Bel berpikir, apakah akan baik-baik saja jika dia memberitahukan informasi yang sebenarnya kepada Finn? Namun, ketika Bel mau berbicara, Dewa Hermes menghentikannya dengan memanggil dan menghampiri Bel. Karena kedatangan Dewa Hermes, Finn akhirnya pergi. Saat Dewa Hermes dan Bel akhirnya tinggal berdua, Dewa Hermes kemudian menegur Bel. Meskipun dia memberitahu Loki Familia, hal itu tidak akan merubah keadaan. Bahwa Loki Familia mungkin akan memutuskan untuk membunuh para Xenos. Mendengar hal itu, mendengar kata Xenos dari Dewa Hermes, Bel menjadi kaget dan terdiam. Kemudian, Dewa Hermes menjelaskan dia sudah tahu mengenai Xenos bahkan sebelum Bel tahu. Karena Dewa Hermes itu sendiri yang ditugaskan oleh Dewa Auronus untuk pencarian informasi. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Dewi Hestia datang dan akhirnya Dewa Hermes pun pergi. Dewi Hestia menanyakan apa yang dikatakan oleh Hermes kepada Bel.
Bel memberitahukan bahwa Dewa Hermes sudah mengetahui tentang Xenos dan dia berada di pihak mereka. Namun Dewi Hestia masih merasa curiga karena Dewa Hermes tidak berbicara ke Hestia, namun cuma ke Bel saja. Di sisi lain, Loki Familia sudah berkumpul lagi dan mereka mengetahui bahwa Bel terlibat dalam situasi ini. Namun, mereka tidak tahu seberapa terlibat Bel dalam insiden ini. Sementara itu, di kamar Liu, sekarang berkumpul 3 petualang perempuan, Liu, Aisyah, dan Asfi. Di sini, Asfi memberikan informasi mengenai Xenos dan Kronosos. Mendengar hal ini, Liu pun akhirnya paham mengenai tindakan yang sudah dilakukan oleh Bel. Asfi juga memberitahu mengenai tugas dari Hermes Familia untuk membantu pelarian para Xenos dan dia meminta bantuan ke Liu juga. Di kediaman Ganesha Familia, Dewa Ganesha dan anggota familianya, Sakti, bertemu dan berbicara. Setelah kekalahan Ganesha Familia dalam menahan Xenos, Dewa Ganesha meliburkan para petualangnya dengan alasan untuk pemulihan akibat luka yang diderita. Meskipun dia tahu para anggotanya sudah pulih total. Hal ini bertujuan agar familianya tidak sering diperintahkan untuk menangani hal-hal serius. Ganesha membicarakan tentang Xenos bersama Sakti di ruangan tempat Sakti dirawat. Mulai dari pendapat Sakti terhadap Xenos dan situasi saat ini. Dalam pembicaraan, akhirnya Dewa Ganesha memutuskan untuk tidak mengikuti perintah Auronus. Dia akan lebih memilih keputusan untuk keselamatan familianya daripada Xenos. Dia juga mengatakan kepada Sakti untuk saat ini familianya harus berfokus ke perlindungan warga saja. Di salah satu toko milik Dewi Hephaestus, ketiga dewa-dewi telah berkumpul. Mereka adalah Dewi Hephaestus, Dewa Takemakazuki, dan Dewa Meek. Mereka juga mendiskusikan tentang kejadian yang baru saja terjadi, yaitu mengenai Xenos yang keluar ke permukaan. Menurut mereka, akan terjadi perselisihan antara dewa jika informasi asli Xenos tersebar luas. Di ruangan tempat Auronus berada, Royman memberikan laporan ke Dewa Auronus. Dalam laporan tersebut, Royman dengan keputusannya sendiri memerintahkan Loki Familia dalam penjagaan Daedalus Strait. Hal tersebut membuat Auronus merasakan suatu kejanggalan. Ternyata benar, Royman membuat perjanjian mengenai kunci Kronosos dengan Finn. Auronus membiarkan keputusan itu. Namun, dia menegaskan bahwa Loki Familia harus memberitahukan setiap informasi tentang Kronosos yang mereka tahu. Dan jika kunci sudah didapatkan, Will lah yang hanya diperbolehkan untuk melakukan investigasi. Mendengar hal ini, Royman pun akhirnya menurut dan pergi. Dan dia berpapasan dengan Dewa Hermes yang menuju ke Auronus. Nampaknya, Dewa Hermes juga memberikan laporannya kepada Dewa Auronus. Dia memberitahukan bahwa beberapa petualang sudah mencurigai mengenai adanya pintu kedua menuju dungeon. Namun yang sudah mengetahuinya secara pasti hanyalah dari Loki Familia. Dan terlebih, mengenai situasi yang sedang terjadi saat ini, Xenos hanya mempunyai 2 pilihan. Setelah mereka sudah berkumpul dengan teman-teman mereka yang terpisah.
Pilihan pertama adalah kembali ke dungeon melalui menara Babel. Namun, hal ini akan sulit karena berada di pusat kota dan juga ada kemungkinan untuk melawan Freya Familia. Pilihan kedua adalah kembali ke dungeon melalui Daedalus Street, namun akan berhadapan dengan Loki Familia yang menjaga tempat itu. Kedua pilihan mempunyai tingkat resiko yang sangat besar. Hermes juga memberikan buku catatan Daedalus kepada Auronus. Anggotanya saat ini masih menginvestigasi Kronosos berdasarkan buku catatan itu. Meskipun sangat sulit mengingat betapa ketatnya penjagaan dari Loki Familia. Beralih ke lorong bawah tanah di kota. Fels meminta sedikit darah dari Lido untuk menulis menggunakan alat sihirnya. Dia menuliskan nama dari para Senos yang terpisah dari mereka. Mereka saat ini sangatlah terdesak, tidak hanya terpisah dengan teman-teman mereka, namun mereka juga mulai kelaparan. Sesaat Lido akan memberitahukan kondisi mereka, Vel sudah selesai menulis suratnya, dan tiba-tiba ada burung hantu yang mendatanginya. Kemudian Vels mengatakan bahwa ini adalah harapan terakhir mereka. Kita beralih ke kediaman Hestia Familia. Bel yang melihat hujan dari balik jendela ruangannya, kemudian melihat sesuatu yang aneh dan kemudian dia datang menghampirinya. Dia mendapati seekor burung hantu yang membawa surat di kakinya. Kemudian Bel mendiskusikan surat tersebut bersama Dewi Hestia, Welf, Mikoto, Lily, dan Haruhime. Mereka menyadari bahwa surat itu dikirim oleh Vels yang memberitahukan bahwa mereka sudah terdesak dan besok akan menuju ke Daedalus Street. Membaca surat ini, mereka kebingungan dan pada posisi saat membaca surat ini, akhirnya mereka pun dilanda oleh kebingungan. Pada posisi ini, jika mereka membantu Senos, berarti mereka akan memusi semua petualang di kota. Saat ini, mereka dipaksa untuk membuat pilihan untuk membantu atau tidak. Di tengah ketegangan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk secara sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan para Senos. Kembali lagi ke para Senos, Vels memberikan instruksi kepada para Senos. Dia memberitahukan bahwa sekarang bergantung pada bantuan dari Bel dan teman-temannya. Bel akan bertugas menjadi pengalih perhatian Loki Familia, dan para Senos akan memanfaatkan hal itu untuk menuju ke Kronosos. Rencana ini sempat ditentang oleh para Senos karena dianggap mencelakakan Bel. Namun, setelah Vels menjelaskan, akhirnya mereka pun mengerti. Di sisi lain, nampaknya Loki Familia sudah menebak strategi milik para Senos. Dan mereka bahkan sudah mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi rencana Senos. Bahkan mereka sudah memperketat setiap pintu Kronosos guna mencegah para Senos untuk mengambil kunci. Dan entah dari sudut rencana Loki Familia dan Senos, entah dari sudut pandang rencana Loki Familia dan Senos, Bel adalah kunci penting dalam keberhasilan rencana mereka. Demikian adalah part 1 dari pembahasan light novel volume 11 dan Maji. Untuk kelanjutannya akan dibahas lagi di part 2. Suka dengan video ini, kasih likes atau subscribe video ini. Jika tidak suka, bisa dislike.
Share ke teman Anda untuk berbagi tentang audio nih, dan selamat jumpa lagi, dan goodbye.